Kita cuma kena dibego-begoin sama iblis. Iblis itu ciptaan, iblis itu tempatnya di neraka. Dia bukan sahabat kita, dia bukan sebagai penasehat kita. Penasehat kita adalah firman Tuhan. Makanya hidup itu harus dilandasi firman Tuhan. Bukan apa yang kita pikirkan, bukan kita, janganlah engkau merasa dirimu bijak, kata firman Tuhan. Manusia yang bodoh yang merasa dirinya pintar, yang gak butuh Tuhan, itu manusia yang bego, yang gak butuh Tuhan. Karena apa? Karena semua manusia pasti mati. Siapa yang di tempat ini yang gak bakal mati? Terus kalau kita gak hidup bersama, hidup di dalam Tuhan, mau hidup di dalam apa gitu? Apa yang kita tabur, itu yang akan kita bawa. Itu yang akan kita tuai di atas dunia ini. Apa yang engkau ikat, kata Tuhan, itu yang engkau akan bawa. Kalau kita nggak pernah mengikatkan diri kita sama Tuhan, mengikat diri kita sama siapa, sama dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, kata firman Tuhan. Makanya hidup manusia harus berdasarkan firman Tuhan. Kalau nggak ada firman Tuhan, kita ini cuma tanah yang nggak ada berarti, yang nggak ada harganya kita ini. Kalau cuma mau hidup gaya-gayaan kita, tapi itu penting. Makanya ini rahasia ilahi. Bersyukur kalau kita malam hari ini mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Bahwa Engkau Allah segala-galanya bagiku, aku tidak bisa hidup tanpamu Tuhan. Bertekuk lututlah. Kenapa kita harus takut sama Tuhan? Supaya kita ini bertekuk lutut sama Dia. Kita tahu kita ini bukan apa-apa. Ke gereja nggak pernah. Tapi kalau ada masalah apa-apa nyalahin Tuhan. Kurang ajarnya kan kayak begitu kita nih sering kali. Ya. Belajar, kita punya hidup tuh hati yang takut menyembah Tuhan. Dia tuh Bapak kita. Bayangkan ya, kita ini punya anak. Kita ini sebagai orang tua, semua di sini kebanyakan orang tua. Kita ini begitu baik sama anak kita. Ya kita sekolahin, kita didik, kita kasihi. Tapi anak ini lompat loh, luar biasa. Kalau diajak ngomong aja nggak ada sopan-sopannya. Kalau disuruh apa nggak mau. Bahkan sama kita ngebentak-bentak. Bagaimana rasanya punya anak yang kayak begitu? Nah, apa yang kita lakukan selama ini sama Tuhan? Kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah begitu banyak dalam hidup kita, bagaimana kita merespon itu semua kepada Dia, Bapa kita yang sangat baik. Dia Allah, Dia pencipta. Dia bisa aja buang kita. Ciptain aja lagi yang baru. Manusia udah habis lah, nggak usah lah dia ciptain. Tapi Tuhan bukan yang kayak begitu, Allah yang bukan yang kayak begitu. Firman-Nya berkata bukan kayak gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah itu Tuhan itu begitu mengasihi kita. Jadi penting sekali dalam hidup berumah tangga, dalam kehidupan manusia, itu takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalannya apa yang menurut jalan Tuhan. Makanya saya selalu berdoa, berjalan di jalan yang Tuhan mau, bukan di jalan yang aku mau. Kita maunya di pagi rumah ya, tidur, enak apa. Tapi kalau Tuhan bangun, sembah aku, sembah.
datang ke gereja, apapun alasannya, cari Tuhan. Muliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Apapun itu, entah kita ke Pandalika, waktu kita, uang kita, muliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Ya kalau kita punya anak baik, Bapak kan senang. Ya, kalau anak kita melakukan apa yang kita suruh, ya, banyak melakukan kebaikan, Tuhan pun melihat, aduh, anakku ini baik luar biasa. Memang pantas untuk aku percayai. Wah, aku tambah, aku beri tambah lagi, bahwa kita akan jadi berkat. Karena jadi orang Kristen itu cuma dua, nempel sama Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Baru ketika kedua, dan mengasihi manusia seperti mana. Artinya kita sama Tuhan dan dekat. Kemudian nomor dua, sama menjadi berkat, saling menolong sesama. Sebagaimana cuma itu aja, gitu. Ya, itu yang Tuhan mau. Nah, kalau orang ya berbahagialah, ya Mazmur 1:8, berbahagialah. Ini kan ada atasnya tuh nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu adalah setiap berkumpul, ya, dinyanyikan untuk apa? Untuk biasa Tuhan selalu, untuk mengingat, menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga kita. Kok kita nggak bisa sih datang sebentar gitu, ya, membalas kebutuhan. Kalau pergi untuk keinginan kita, kebutuhan kita, wah cepetnya luar biasa. Tetapi kalau kita untuk datang sama Tuhan, aduh susahnya luar biasa. Beli pulsa 100.000 kurang. Tetapi kalau kita ngasih kolektor 100.000 kebanyakan, kan kurang ajar kita sama Tuhan. Padahal Tuhan itu udah luar biasa. Mari kita ini semua jadi berubah. Karena firman itu bukan untuk direnungkan aja, tetapi untuk merubah kita dari jalan-jalan kita yang salah. Kita dengar firman-Nya bukan untuk sebagai pengetahuan, tetapi berubah dari sesuatu yang salah, berjalan kembali kepada Tuhan. Itu namanya bertobat. Kembali kepada Tuhan. Ya, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kunci daripada itu adalah takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita, pekerjaan kita dibuat oleh Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tidak pernah kering, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya Tuhan buat kita berhasil. Dalam Mazmur 1, saya merasakan itu. Ya, aku ini selalu katakan ini sama Tuhan. Kita ini udah Tuhan tanam di tepi seperti pohon ini, di tepi aliran air, yang daunnya nggak pernah kering, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang aku perbuat, Tuhan yang buat berhasil. Harus selalu berpikir baik kepada Tuhan. Harus sebagai orang itu mengandalkan Tuhan, karena di luar Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau Tuhan adalah pokok anggurku, dan aku adalah ranting-rantingmu. Di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya penting kita baca Alkitab. Berkali-kali aku selalu mengingatkan bahwa manusia itu makan
Bukan cuma dari roti aja kata Tuhan, tetapi juga dari firman. Firman inilah yang menjadi makanan. Adakah firman itu direnungkan, dibaca di dalam keluarga kita masing-masing? Itulah pentingnya di dalam rumah diadakan mesbah keluarga. Ya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, akan ada sukacita. Dan anak-anakku seperti pohon zaitun. Ya, wow, luar biasa keadaan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, gambaran daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ya, Tuhan memberkati kita, turun berkat daripada Tuhan kepada kita, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, anak-anak dari anak-anakmu. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan itu memberkati turun-temurun. Tuhan memberkati Abraham, Tuhan memberkati Ishak, Tuhan memberkati Yakub, mengganti namanya menjadi Israel. Bahkan dia berkata di sini, ya, aku memberkati engkau dari Sion. Nah, disinilah Israel diganti, dan anak-anak sampai sekarang menjadi sebuah negara yang besar, walaupun negara kecil, negara yang sangat amat penting di atas dunia ini. Apapun itu, keuangan, teknologi, semua yang pegang peranan Israel, saudara. Mari kita betul-betul lihat, jadi orang yang cerdik, yang pandai melihat tanda-tanda kehidupan ini. Jangan jadi orang yang dumb, stupid, bego, bodoh, pandir. Ya, kayak di firman Tuhan, ada orang kaya yang bodoh. Dia pikir uangnya bisa menolong dia. Waduh, dia kumpulin semua sampai lumbung-lumbungnya penuh. Dia kumpulin segalanya. Wah, dia setelah semua lumbungnya penuh, wah, dia senang. Ternyata Tuhan cabut nyawanya. Jangan kira kekayaan itu jaminan hidup kita. Makanya Tuhan bilang orang kaya yang bodoh. Orang yang pintar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Orang yang pintar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita bukan apa-apa. Saya boleh kasih lihat, ya, satu ini. Yesaya 33. Coba dibuka ayat 6. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan. Nih, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat. Makanya hikmat itu melebihi segala-galanya. Itu kekayaan. Dan pengetahuan takut akan Tuhan. Itulah kekayaan yang menyelamatkan. Kalau kita takut akan Tuhan, itu adalah harta yang terbesar. Mau jadi orang diberkati? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa ya? Belajar firman Tuhan. Di situ ada hikmat-hikmatnya, ada rahasia-rahasia ilahi. Jangan kita hidup dengan manusia di dunia ini, apalagi orang-orang yang nggak ngerti firman, duduk, ya. Berbahagialah orang, coba
Maka kita buka ya di dalam Mazmur 1 itu. Berbahagialah orang yang tidak duduk. Ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Itu. Jangan kita nongkrong sama orang-orang yang kayak begitu dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Duduklah dengan orang yang seperti itu. Bergaulah dengan orang-orang yang seperti itu. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti itu. Jangan duduk sama preman yang mabuk-mabukan kerjaannya, yang nongkrong di bar, yang hidupnya ngaco-ngaco, cuman buat dunia ini, yang gak kenal Yesus. Jangan nongkrong sama orang yang kayak begituan. Nongkronglah, duduklah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Balik lagi ke tadi Yesaya 33. Masa keamananmu itu. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai, menangis dengan pedih. Ini gambaran dari Sion Israel dengan Lebanon. Dan jalan-jalan raya menjadi sunyi. Dan seorang pun tidak ada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana, Lebanon tersipu-sipu dan mati rebah. Itu gambaran dari tempat orang bagaimana Tuhan gambaran orang diberkati Tuhan dan gambaran orang yang nggak hidup dalam Tuhan. Jalanan sepi, penuh dengan peperangan, penuh dengan ketakutan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, rumahnya penuh dengan sukacita, istrinya seperti pohon anggur, anak-anaknya seperti pohon zaitun, tumbuh dengan penuh berkat. Zaitun itu selalu berbuah, selalu menghasilkan bertahun-tahun. Bahkan ada pohon di Taman Getsemani itu ada dari sebelum ada Yesus, lebih dari 2000 tahun. Menghasilkan terus. Selalu ada sumber. Itu gambaran dari orang yang takut akan Tuhan. Terakhir, kita mau baca Mazmur 133. Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Ya, ini dibaca lagi terus menerus, sebuah nyanyian Daud. Oh betapa indahnya lagunya itu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Lihat ya, Tuhan berkata, tadi berkata bahwa dari Sion ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jadi kalau kita hidup di keluarga ini ada keluarga yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan ada yang namanya kerukunan di dalam keluarga. Seperti minyak turun. Minyak itu bisa berarti urapan, ya, perkenanan Tuhan.
Ingat 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh. Ini kalau kita ngomong tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, semuanya dari 10 orang, 5 bodoh, 5 pintar, tunggu Tuhan Yesus. Tunggu, mereka semua tunggu. Tetapi yang bodoh ini, dia gak pernah prepare. Gak pernah mempersiapkan hidupnya. Hidup sembarangan. Gak ada yang namanya rasa takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia pasti siapin minyak. Tapi orang 5 gadis bodoh ini hidup sembarangan. Gampang lah nanti ada orang minta. Waktu hal itu terjadi, dia minta sama orang, gak ada. Kalau aku kasih kamu, kamu gak nyampe, aku juga gak nyampe. Mending kamu cari sendiri. Akhirnya waktu dia udah tahu, dia tidak bisa masuk ke dalam perkawinan anak domba. Nah, itu pentingnya, saudara, hidup takut akan Tuhan. Seberapa banyak minyak yang ada di dalam pengharapan kita sama Tuhan. Minyak kita nih, ya suluh. Kita nih hidup ini sebagai suluh itu. Makanya di dalam firman Tuhan itu dibilang gini. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ada minyak, saudara. Minyak. Jadi bagaimana untuk kita hidup takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, memberikan komitmen. Ya, semua satu persatu bagian anggota keluarga ada komitmen. Susah tetap sama Tuhan, senang tetap cari Tuhan, bahagia tetap datang bersama kepada Tuhan, sakit tetap cari Tuhan, nempel sama Tuhan, apapun kondisinya. Jangan cuma kayak teh botol. Apapun makanannya, minumannya teh botol. Apapun situasi kita, aku selalu menyembahnya. Amin. Amin. Aku selalu mengandalkannya. Aku selalu melekat kepadanya. Amin. Apapun masalahku di dalam kehidupan, dalam segala musim hidupku, ya, komitmen kepada Tuhan itu penting. Kita harus punya komitmen sama Tuhan. Itu. Dia yang nomor 2, ya. Bagaimana keluarga itu? Nah, kita nih di dalam keluarga ini mesti juga yang namanya komitmen itu penting. Mengenal firman, menyelidiki firman-Nya, belajar tentang firman, baca Alkitab. Keluarga harus baca Alkitab. Misbah keluarga. Supaya apa? Supaya turun-temurun terus rahasia ilahi. Supaya keluarga kita ini adalah keluarga ilahi, diterangi oleh firman Tuhan. Jangan cuma kita aja yang ngerti firman, anak juga harus diajari. Nah, perlu latihan disiplin, ya, disiplin. Dan yang ketiga, berkomitmen bergabung dengan orang-orang yang kumpulan orang-orang percaya, bergaul sama orang-orang yang percaya. Kalau kita kembali lagi seperti yang saya bilang, kalau kita bergaulnya sama pencuri, kita jadi pencuri. Kita tuh gampang menilai orang dari mana? Dari pergaulannya. Kalau bergaulnya sama orang yang nggak benar, pasti dia nggak benar. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Hati-hati, nama siapa kita dipergaul. Jaga pergaulan kita. Ya, biarlah firman ini menjadi terang bagi kita dan semakin hari kita semakin mengandalkan kehidupan kita kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar, dan biarlah firman ini menjadi sumber kesehatan, kekuatan. Kami kembali kepada jalan kami yang salah kepadamu. Karena siapakah kami ini Tuhan? Kami ini bukan apa-apa. Kami yang membutuhkan Engkau. Ampuni kesalahan kami. Apabila kami lebih mendahulukan keinginan-keinginan daging kami. Tuhan, tolong kami agar kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau Bapa harus semakin hari semakin besar dalam kehidupan kami, dan kami semakin kecil, semakin kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan memohon pertolongan. Haleluya, haleluya. Amin.